Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya punya pantun ya Bapak Ibu. Pagi-pagi bertemu angsa, kelihatan warnanya pink muda. Ayo berhitung 1, 2, 3, presentasi akan segera saya mulai. 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mengenalkan modul kami yang kami telah pelajari di aksi nyata yang akan saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, sudah paham semua, tapi kita coba mengulas kembali tentang budaya positif. Saya bukan menggurui atau memberitahu Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama untuk bisa membenahi pembelajaran kita di kelas. Di modul kami ini kami telah mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, penerapan budaya positifnya di sekolah. Perkenalkan, nama saya Eka Leowati, saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 67 Lebok. Teori kontrol. Kita pelajari tentang teori kontrol. Teori kontrol ini adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu relatif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Makna kata disiplin. Makna kata disiplin ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita terapkan kembali. Penerapan disiplin di sekolah apakah setelah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Sesungguhnya apa itu arti kata disiplin? Disiplin dalam arti yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan
menjelaskan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau murid. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Adapun nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila mungkin sudah kita sering dengarkan dan digaung-gaungkan oleh Bapak Nadiem Makarim bahwa profil pelajar Pancasila ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Dari profil Pancasila ini kita harus bisa dapat mencerminkan kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru harus bisa menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil Pancasila ini kita beralih dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini adalah tingkatan rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilaku bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pengertian dari hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kita biasanya sebagai seorang guru itu biasa memberikan, kalau dulu kita bisa memberikan hukuman di saat siswa atau murid kita tidak mengerjakan tugas, kita memberikan hukuman kepada murid kita berupa hukuman berupa fisik atau berupa verbal. Berupa fisik misalnya kita suruh anak itu untuk keliling lapangan. Kamu kalau tidak buat tugas, ibu akan suruh kamu keliling lapangan. Begitu seperti terusnya. Nah, itu adalah hukuman yang sifatnya fisik. Ada kalau hukuman verbal itu biasanya berupa ucapan yang diberikan guru. Kamu kalau tidak buat sekali lagi nanti ibu panggil orang tua kamu. Nah, itu merupakan contoh dari hukuman yang verbal. Konsekuensi, nah konsekuensinya apa yang akan diterima jika tidak atau melanggar hukum yang yang telah disepakati kita, yaitu bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, kalau sekarang lain lagi yang kita gunakan bentuk konsekuensinya. Kita kembalikan ke murid. Kalau kalian misalnya tidak membuat PR, apa konsekuensinya? Kalau kalian tidak mengerjakan PR, nanti mereka akan mengatakan, Bu, PR-nya nanti ditambah lagi untuk lebih banyak supaya kami itu belajar terus kamu, seperti itu. Hukuman atau konsekuensinya. Hukuman, konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum
sebagai akibat langsung dari tindakannya. Tujuan utama dari hukuman atau konsekuensi adalah memberikan hukuman atau penghukum terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atau penalti atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hukuman konsekuensi seringkali bersifat lebih umum dan bersifat deterensi atau pencegahan, agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa. Contoh hukuman atau konsekuensi termasuk hukuman penjara, denda, hukum sosial seperti layanan masyarakat atau pembebasan bersyarat. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari konsekuensi yang mereka terapkan itu, kita kembali ke restitusi. Restitusi ini adalah perubahan kondisi. Bagaimana siswa itu supaya terlepas dari hukuman yang akan diberikan. Restitusi mengacu pada pemulihan dan pengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melanggar hukum kepada pihak yang dirugikan. Tujuan dari restitusi adalah mengembalikan situasi atau keadaan yang ada sebelumnya terjadi pelanggaran atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Restitusi seringkali bersifat lebih spesifik dan fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Contoh restitusi termasuk pembayaran uang kepada korban, perbaikan atau penggantian barang yang rusak, atau pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Dalam banyak kasus, hukuman konsekuensi dan restitusi dapat diterapkan secara bersamaan sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum. Tujuan utama dari kedua bentuk sanksi ini adalah menjaga ketertiban sosial, mencegah pelanggaran hukum, dan memberikan penghormatan kepada hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas ini cikal bakal terbentuknya kedisiplinan di sekolah. Untuk itu, semua warga sekolah wajib paham serta mampu mewujudkannya. Upah pembentukan karakter pada murid menjadi tanggung jawab guru dan orang tua di rumah. Tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Dalam implementasinya, di sekolah bukan hanya mengajarkan materi kognitif saja, namun perlunya penanaman karakter pada murid yang dikemas dalam satu budaya positif di sekolah. Upaya pembentukan budaya positif dengan cara pembiasaan murid disiplin dimulai dari kelas. Menumbuhkan disiplin pada murid yaitu dengan pendampingan dan penjelasan mengenai budaya positif dan penanaman karakter murid melalui pembiasaan dan memfasilitasi murid dalam upaya menumbuhkan disiplin seperti banner pengingat, penyediaan fasilitas kebersihan, dan rasa aman. Sebagai pendidik yang ingin dicapai dari sikap menumbuhkan disiplin kepada murid adalah murid melakukan kedisiplinan atas dasar pemahaman dan kesadaran diri, sehingga menjadi suatu pembiasaan yang dilakukan dan akan melekat pada menjadi satu karakter yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan, baik lahir maupun batin. Ya. Menstabilkan apa tadi? Impian. Kelas impian. Nah, jadi kalau seandainya peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sifatnya memaksa, tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya kita buat secara bersama-sama atau
diskriminasi seperti yang kita lakukan sekarang ini, tetapi itu kita lakukan di dalam ruangan kelas kita. Jadi sifatnya tidak memaksa kita, impian apa yang akan anak itu tuangkan, disitulah kita akan buat kemudian jadi suatu keyakinan. Jadi setelah keyakinan kelas itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya kesehatan, rumah, makan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima, tidak terhubung dengan orang lain. Ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat diperlukan. Kita butuh bertahan hidup, buat makan, terus merasa diterima. Kita merasa diterima maupun di dalam rumah, dalam kelompok maupun dalam masyarakat, ya. Terus kita juga sebagai seorang guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling baik biasanya itu kita sebagai manajer. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum di sini bisa menggunakan hukuman fisik maupun berat seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa penghukum ini kurang baik atau kurang layak sekarang untuk digunakan kita sebagai seorang guru, karena mereka nanti bisa menaruh dendam yang mengakibatkan anak itu trauma, supaya sehingga mereka malas nanti untuk mengerjakan tugas. Contohnya seperti ini, kalau kita menghukum, kamu kalau tidak mengerjakan PR, ibu suruh kamu bersihkan WC, keliling lapangan, terus tiba-tiba dia punya dendam dengan kita. Tahu-tahunya apa? Dia mengempeskan ban motor kita, jadi kita tidak bisa pulang. Jadi dia punya rasa dendam kalau kita sering menghukum anak itu. Jadi sifat yang 5 posisi kontrol itu yang kurang berkesan, kurang berkenan, yaitu sebagai penghukum. Terus yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Di posisi ini kita ini seperti menghibah kepada mana. Kita contohkan misalnya seperti ini. Tolong nak, kamu janganlah sering buang sampah sembarangan. Coba kamu rasakan, kalau sering buang sampah sembarangan, sekolah kita menjadi kotor kan? Kalau menjadi kotor, nanti terbanyak penyakit di sana. Nah, tolonglah buang sampah itu pada tempatnya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah.
Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, kita itu sebagai teman terhadap peserta murid kita. Misalnya seperti ini. Di saat dia kesulitan mengerjakan tugas, kita bisa tolong membantu. Misalnya pada saat dia misalnya susah membuat atau merangkai. Kalau kita belajar P5 itu tentang merangkai bunga atau seperti itu, kita bisa bantu dia, kita bisa jadikan ya, yang mana yang kamu susah, coba sekarang ibu. Nah, kan bisa seperti itu posisi kita sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi kita sebagai pemantau di sini yaitu kalau kita tugasnya memantau peserta didik supaya mereka itu tidak merasa selalu diintimidasi atau kita hanya melihat dan mengingatkan saja. Coba sekarang tugas ibu tadi sudah dikerjakan apa belum? Nah, kita cuma mengingatkan, jangan kita cepatlah sedikit. Nanti waktu habis kamu nggak ada dapat nilai. Nah, tetapi bukan seperti itu yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah kita, ayo cepat, kamu pasti bisa mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kita sebagai manajer. Nah, di manajer ini siapa sih yang kalau di bidang ekonomi kita sebagai manajer itu mengontrol keuangan. Tapi kalau di kita sebagai seorang pendidik itu mengontrol peserta didik kita, mengingatkan, memfasilitasi semuanya. Semua yang kita mengontrol itu ada pada diri kita. Jadi menurut saya kita apakah sudah sebagai seorang pendidik saat ini sebagai pengontrol? Tapi saya jujur mungkin setelah saya mempelajari atau mengikut CGP ini baru saya menyadari, oh saya ini harus berperan sebagai seorang guru, yaitu sebagai pengontrol. Di pengontrol ini sebagai manajer, di manajer ini kita bisa memanage. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh saya melakukan saya sebagai manajer di dalam suatu kelas. Ini kenapa seperti ini? Ini adalah Najwa. Najwa ini tidak ikut dalam kegiatan pramuka karena cepat-cepat mau ke rumah neneknya. Dia tidak izin dengan pembina pramukanya. Kebetulan pramuka di SD kami ini termasuk ke dalam P5 ya, ya ke dalam P5 ya. Ya, ekstrakurikuler kita di sekolah di SD Negeri 67 Lombong ini. Di SD 67 Lombong ini ekstrakurikuler yang ada biasanya itu pramuka, seni tari, terus sepak bola, futsal, bulu tangkis dan masih banyak lainnya. Nah, kebetulan salah satu yang
Di Najwa yang saya lakukan ini kebetulan saya juga termasuk pembina pramuka. Di sini Najwa tidak minta izin kepada pembina pramuka, dia langsung pulang terlebih dahulu karena buru-buru mau ke rumah neneknya dijemput. Kemudian pada hari Seninnya saya panggil, kenapa Najwa kamu melakukan seperti itu, buru-buru mau pulang tidak izin dulu. Kemudian saya menstabilkan identitas, menstabilkan segitiga restitusinya, yaitu dengan menstabilkan identitas, menanyakan kenapa kamu tidak izin terlebih dahulu. Alasannya karena saya buru-buru mau ke rumah nenek saya. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan. Jadi tindakan yang saya lakukan yaitu saya memberikan Najwa itu keyakinan sekolah yang telah kita buat bersama-sama, bersama murid, bersama dewan guru melalui diseminasi ini, supaya validasi tindakannya ini sesuai atau tidak. Tindakan kamu langsung seperti itu, tidak minta izin kepada guru. Ternyata dia menyadari bahwa saya salah bu, keyakinan kelas saya ini, keyakinan sekolah biasanya itu disiplin bu, saya kurang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dari situ saya menanyakan keyakinannya kan. Oh, jadi keyakinan sekolah itu yang kamu pahami. Kenapa kamu lupa? Ya bu, saya lupa, lain kali saya tidak akan mengulanginya kembali. Nah, mungkin itu contoh dari bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih Mengapa keyakinan kelas mengapa penting? Kenapa bukan kata-katanya dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas? Susunlah keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Kelas saja. Nah, negeri. apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. sila dan tersurat. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan
Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu Baik Bapak Ibu, itulah gerakan Slobomit bahwa destinasi kita pada saat ini. Semoga apa yang kita destinasikan pada saat ini bermanfaat dan berguna bagi perbaikan sekolah kita ke depannya. Sebelum saya tutup presentasi saya pada hari ini, saya punya pantun Sungguh Manis Buah Durian.
buku habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Bapak Ibu guru hebat, ayo kita jaga. demikianlah aksi nyata yang saya buat. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.